Assalamualaikum Sobat SPD. Satelit Parabola Depok mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mumpung masih suasana lebaran nih. Jadi di sini saya ingin membuat video singkat aja karena ternyata masih banyak yang salah paham dengan migrasi ke digital atau ASO, analog switch off. Jadi sebenarnya saya sudah bikin video panjang lebar di channel channel rahasia saya atau channel pribadi, karena di channel tersebut ya biasanya saya tidak ada sensor, langsung blast-blast aja gitu ya. Jadi cut-cutnya juga dikit. Bahkan nggak ada cut kadang ya. Jadi terus aja ngoceh, isinya semuanya disebutin. Tapi kalau misalkan di sini ya saya ambil yang penting-pentingnya aja. Dan ternyata mungkin masih banyak yang belum tahu channel saya tersebut ya. Jadi kalau misalkan sobat yang baperan gitu ya, jangan di-subscribe yang di sana ya, karena nanti takutnya kena gitu ya, kena mentalnya gitu ya. Oke, langsung aja. Di sini banyak banget yang salah paham tentang digital. Yang dimaksud migrasi digital itu apa sih? Bagi sobat yang punya parabola di daerah-daerah gitu ya, di pedesaan, itu biasanya memang menyebut yang receiver parabola adalah digital. Apakah itu salah penyebutannya? Dibilang salah enggak juga, karena memang itu sudah digital. Jadi bagi sobat yang masih menggunakan antena UHF ya, antena tulang ikan gitu ya, itu adalah antena analog. Jadi siaran yang didapat itu dari frekuensi analog ya sampai saat ini. Jadi beda dengan yang parabola. Kalau parabola zaman dulu, zaman analog itu receiver parabolanya itu masih diputer-puter. Jadi diputer-puter gitu ya, nyari programnya kayak program TV zaman dulu, karena memang gelombangnya ya masih analog. Sehingga parabolanya butuh yang luar biasa besar, mungkin 17 feet itu supaya mendapatkan siaran yang bagus. Kalau misalkan parabolanya minim, sinyalnya minim gitu ya, parabolanya kecil, itu siarannya kadang berwarna merah gitu di layar TV sobat, sehingga ya warnanya kurang. Kemudian teknologi satelit itu kan semakin bagus ya. Justru sobat yang di daerah semuanya sekarang sudah menggunakan receiver digital. Jadi parabola yang sobat nikmati sampai detik ini itu sudah lama banget digital. Jadi kalau misalkan sudah nggak ada puter-puterannya tuh di receivernya, itu ya memang karena sudah digital. Makanya sobat pengguna parabola di seluruh Indonesia itu receivernya sudah digital. Yang membedakan hanyalah itu digitalnya MPEG 2, MPEG 4 atau HD, receiver rekomendasi zaman now. Jadi kalau misalkan sobat pakai parabola tapi siarannya nggak komplit, nggak ada MNC Group, nggak ada SCTV Indosiar, artinya receiver sobat itu yang sobat sebut digital itu sudah ketinggalan masanya. Jadi sudah masa lalu gitu, sebutannya sudah generasi lama, sehingga sudah perlu di-upgrade. Yang MPEG 2 perlu ditingkatkan ke MPEG 4, bahkan langsung ke yang update sekarang yaitu rekomendasi. Untuk digital rekomendasi, jadi saya agak bingung juga ya menyebutnya digital. Kita masih membahas tentang parabolanya dulu. Untuk saya sebut aja digital ya. Jadi untuk digital sobat, receiver digital sobat yang parabola, kalau mau diganti itu ya ke merek Cavision, Nusantara HD, ke Next Parabola. Itu adalah yang rekomendasi di mana sobat bisa nonton SCTV Indosiar, RCTI, MNC, Global TV, iNews. Jadi sobat bisa menonton siaran tersebut, yang penting receivernya sudah rekomendasi. Kenapa disebut rekomendasi? Ya karena memang siaran lokal lengkap saat ini adanya di receiver tersebut. Jadi kalau pakai receiver jadul yang mereknya Tanaka, Metric, terus receiver yang Cina gitu yang nggak ada tulisan Cavision, nggak ada Nusantaranya, nggak ada tulisan Next Parabolanya, itu artinya tidak bisa. Jadi memang Tanaka mempunyai banyak receiver ya, dari receiver zaman dulu sampai zaman now. Itu nggak semua receivernya sama. Jadi hanya receiver yang punya logo, yang punya label. Kalau Tanaka itu carinya yang ada tulisan Nusantara. Terus kalau misalkan sobat mau beli yang Cavision, itu bisa cari yang mereknya LG Sat, Gardiner, Optus, tapi yang ada tulisan Cavisionnya. Kalau nggak ada tulisan Cavisionnya itu nggak bisa. Bisa juga merek Bromo dan K2000 yaitu Cartens. Ingat ya, semua merek itu punya versi yang FTA. Jadi yang tidak bisa untuk lokal MNC Group, dan yang namanya rekomendasi yang bisa. Termasuk untuk yang Matrix. Matrix ini tidak bisa membuka MNC Group kecuali sobat belinya yang versi Next Parabola. Walaupun memang produksinya mungkin diproduksi oleh pabrik Matrix, tapi ditujukan untuk Next Parabola sehingga bisa membuka siaran MNC Group. Oke, sekarang kita membahas tentang ASO, Analog Switch Off. Jadi seluruh siaran analog di Indonesia akan dimatikan mulai bulan Juni secara bertahap.
Iya, benar. Juni 2021 seluruh analog akan mulai dimatikan secara bertahap dari mulai 12 provinsi kemudian ditingkatkan menjadi 22 provinsi atau 24. Intinya sampai target akhir 2022 Desember itu seluruh analog sudah mati. Jadi sobat yang pengguna TV tabung itu yang nggak pakai parabola ya, itu akan mati ya, masih pakai antena biasa. Terus bagi sobat yang punya TV LCD, LED keluaran lama, mungkin punyanya sudah 5 tahun yang lalu, itu tidak bisa untuk digital. Atau mungkin yang sudah tulisan digital itu bisa jadi digitalnya terestrial 1. Untuk digital yang aktif saat ini adalah digital gelombang yang terestrial 2. Jadi bagaimana supaya sobat bisa menonton siaran lokal nasional pakai antena analog biasa? Itu harus menggunakan yang namanya set top box. Jadi sini kita menyebutnya set top box atau biasa kita singkat STB digital. Ada perbedaan di singkatan. Ada yang bingung ya. Kadang tulisannya itu agak di model-modelin jadi orang bingung nyebutnya, yaitu DVB-T2. Artinya terestrial 2. Ini untuk digital, untuk antena. Jadi sobat harus menggunakan antena tulang ikan. Jadi antenanya tetap sama, antena analog, tapi yang ditangkap nantinya adalah siaran digitalnya, bukan siaran analognya, karena analog sudah akan dimusnahkan. Itu teknologi yang benar-benar jadul, yang Indonesia ini termasuk yang paling telat untuk migrasinya. Kemudian untuk yang kodenya DVB S2 itu adalah satelit dan sudah lama digital. Jadi paham di sini ya. Untuk sobat yang pakai parabola itu semuanya sudah digital, nggak perlu lagi migrasi, kecuali receiver sobat adalah receiver jadul. Itu wajib migrasi kalau mau nonton siaran lokal lengkap termasuk MNC Group. Oke, di sini semoga paham ya, karena banyak yang sudah nonton video tapi nggak paham gitu. Jadi ya, kalau misalkan nggak paham mungkin dikasih lihat videonya, di-share nih ke anaknya atau ke tetangganya yang mungkin sudah kekinian gitu ya, cara berpikirnya sudah paham teknologi zaman now. Coba disuruh tonton terus dijelaskan ulang kembali. Biasanya saya pakai trik itu. Jadi kalau misalkan ngajarin konsumen nggak paham, biasanya saya cari anaknya, saya telepon, saya video call. Bahkan yang masih SD, kelas 6 SD aja itu bisa ngajarin orang tuanya. Jadi saya ngajarin dia, saya remote gitu ya via video call, dia paham. Dan dia bisa ngajarin orang tuanya. Jadi memang anak-anak zaman now ini pengetahuannya itu sudah jauh lebih memahami ya teknologi zaman now dibanding orang tuanya. Terus pertanyaan selanjutnya biasanya, apakah seluruh daerah akan terjangkau sinyal digital? Yang mungkin saat ini bisa dibilang itu apa ya, red zone atau blank spot ya. Blank spot, dimana zona sobat itu untuk siaran analog aja itu burem banget, gak bisa diharapkan ya. Itu otomatis saat ini digitalnya memang tidak bisa diharapkan juga, karena untuk digital bagus itu butuh siaran analog yang sekarang bagus dulu gitu. Kalau misalkan jelek itu jangan diharapkan. Tapi nantinya ke depannya mungkin ya itu akan dibangun tower-tower digital yang untuk merelay siaran digital, sehingga mudah-mudahan sih setiap pelosok akan dapat siarannya. Dan ini nanti akan terjawab di video saya wawancara dengan Pak Roy Suryo. Oke, mungkin videonya sampai di sini aja. Semoga dengan video ini sobat paham ya, bisa membedakan apa itu digital dan apa itu parabola. Jadi parabola itu sudah digital poinnya, dan yang belum digital adalah siaran analog, siaran yang pakai antena UHF. Kalau sobat sudah pakai parabola, lupakan soal migrasi digital karena sobat sudah duluan digital sebelum migrasi. Jika video ini menambah wawasan sobat, silahkan di like dan di share ya, biar teman-teman sobat juga paham nih artinya digital, migrasi digital itu apa sih. Sampai jumpa kembali, salam sobat SPD, wassalamualaikum.